Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di pertemuan yang kedua pada mata pelajaran PPKN. Setelah kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan peran pemuda dalam organisasi kepemudaan, ya kaitannya dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang diinisiasi, yang dipelopori oleh para pemuda ya dengan organisasinya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan Sumpah Pemuda dengan subtema yang kedua adalah Kongres Pemuda. Di mana nanti dalam sub pembahasan ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya kaitannya dengan Kongres Pemuda adalah yang pertama, diharapkan kalian dapat mempelajari dan kemudian memahami ya, perjalanan Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2, dan kemudian diharapkan kalian juga dapat memahami arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah Kongres Pemuda. Ya, Kongres Pemuda ini diinisiasi oleh Perhimpunan Mahasiswa, yaitu organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang pada suku dan kedaerahan. Jika kalian mengingat kemarin, ya, organisasi kepemudaan yang sudah kita pelajari bersama, di sana kita akan menemukan banyak organisasi yang mengatasnamakan nama organisasinya itu berdasarkan daerahnya masing-masing ya. Bisa kita sebut saja misalkan seperti Jong Java, Jong Sumatera, ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, ya, Perhimpunan Indonesia ini adalah organisasi paling gencar ya mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia di wilayah kolonialisme Belanda. Perhimpunan Indonesia beranggotakan para pemuda dari berbagai suku dan pulau di Indonesia. Lahirnya berbagai organisasi kepemudaan dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu, para pemuda kemudian menghimpunkan dirinya dalam Kongres Pemuda, di mana pada tahun 1926 berbagai organisasi kepemudaan ini menyelenggarakan Kongres Pemuda pertama di kota Yogyakarta. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan yaitu pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926 di Yogyakarta, di mana Kongres Pemuda 1 telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda 1 ini berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama, di mana kesepakatan itu meliputi dua hal. Yang pertama adalah cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Kemudian puncaknya itu pada Kongres Pemuda 2 atau sering dikenal dengan istilah Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 yang dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda. Penggagasnya adalah organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI. Ini berbeda dengan Kongres Pemuda 1 yang digagas oleh Perhimpunan Indonesia, maka untuk Kongres Pemuda 2 ini digagas oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia yang beranggotakan para pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Untuk Kongres Pemuda 2 pada rapat pertama dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Oktober 1928 di Gedung Katolike Jongenlingen Bonn atau KJB yang dulu dikenal dengan Lapangan Banteng, di mana pada rapat pertama Kongres Pemuda 2
ada beberapa pembicaraan. Yang pertama dari Ketua PPPI Sukondo Joyopuspito yang berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Kemudian acara dilanjutkan dengan uraian dari Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda, di mana menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia. Yang pertama adalah faktor sejarah, kedua faktor bahasa, ketiga faktor hukum adat, keempat faktor pendidikan, dan yang terakhir adalah kemauan. Selanjutnya, rapat kedua Kongres Pemuda II, yaitu dilaksanakan pada hari Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Osjava Bioskop, membahas masalah pendidikan. Ya, di mana pembicaraan dalam rapat kedua ini disampaikan oleh beberapa orang, ya, salah satunya adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro, yang berpendapat bahwa anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Dan yang terakhir, rapat ketiga Kongres Pemuda II, di mana pada rapat penutup ini dilaksanakan di Gedung Indonesia Klub Gepau di Jalan Kramat Raya 106. Dalam pembicaraan pada rapat penutup ini, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan, dan Ramelan mengemukakan tentang gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Dan kemudian pada intinya hasil dari rapat atau Kongres Pemuda II ini, pada rapat yang ketiga ini menghasilkan rumusan dari Sumpah Pemuda, ya, di mana rumusan Sumpah Pemuda ini ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua ini, yang pertama adalah kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda atau Kongres kedua ini juga terdapat peristiwa penting di mana untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan, yang pada saat itu lagu ini diciptakan oleh W.R. Supratman dan dibawakan dengan iringan biola. Lagu Indonesia Raya ini juga dipublikasikan untuk pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, akan tetapi para pemuda terus menyanyikannya, di mana gempa Sumpah Pemuda ini terus menjalar dalam dada generasi muda Indonesia pada waktu itu, termasuk para pemuda keturunan Arab yang ada di Indonesia. Para pemuda keturunan Arab ini dimotori oleh A.R. Baswedan, ya, di mana mereka melaksanakan Kongres Pemuda untuk keturunan Arab di kota Semarang dan menyatakan Sumpah Pemuda keturunan Arab. Materi selanjutnya adalah arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik. Arti dan makna Sumpah Pemuda, yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, akan tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda, di mana suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita
yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib dan sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa, bahasa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Di mana sejak saat itu Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan menjadi bangsa yang berbeda dan bersatu. Kemerdekaan ini memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Artinya bahwa peran Sumpah Pemuda ini sangat luar biasa, ya, arti dan makna penting dari Sumpah Pemuda ini sangat luar biasa, di mana semangat Sumpah Pemuda ini terus bergelora, ya, menggencarkan semangatnya untuk memerdekakan diri, ya, karena pada awalnya memang tujuan dari dilaksanakannya Kongres Pemuda ini adalah untuk mencapai cita-cita kemerdekaan yang pada akhirnya baru terlaksana pada tanggal 17 Agustus 1945, ya. Bisa kita bayangkan dari tahun 1928 baru dapat terwujud beberapa puluh tahun kemudian, ya, pada tahun 1945. Nah, semangat Sumpah Pemuda ini dapat dijabarkan dalam nilai-nilai sebagai berikut. Pertama adalah kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Maksudnya adalah tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia baik di darat maupun di laut. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki luas wilayah daratan dan lautan yaitu 5.180.053 km persegi. Yang wilayahnya ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brazil, dan Australia. Jumlah kepulauan yang dimiliki Indonesia juga banyak, ya, ada 13.466 pulau, di mana tanah Indonesia ini sangat indah dan kaya. Bangsa lain menyebut Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa. Nah, oleh sebab itu kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, kita sudah sepatutnya untuk bangga terhadap tanah air Indonesia dan harus berusaha untuk menjaganya, menjaga kedaulatannya, karena itu adalah bagian daripada kita membawa, ya, semangat dari Sumpah Pemuda yang dipelopori oleh para pemuda. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, di mana tanah pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga sebagai kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah mengalami berbagai bentuk penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Ya, berawal dari hasrat ingin bersatu, penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban untuk melestarikan semangat tersebut, ya, semangat Sumpah Pemuda. Ya, salah satunya adalah kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda ini menegaskan bahwa bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia ini memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Ya, kenyataan sejarah ini berarti bahwa bangsa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan
ya telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan bahkan antar budaya. Nah, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara atau bahasa nasional ya, di mana bahasa Indonesia ini menjadi alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, kita sebagai sebuah bangsa, sebagai warga negara Indonesia, harus dapat melestarikan bahasa Indonesia ke muka dunia ya. Itu sebabnya beberapa presiden kita, salah satunya adalah Presiden Soeharto, ketika beliau menghadiri acara-acara internasional, beliau selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Bukan karena beliau tidak bisa bahasa Inggris, ya bahasa Inggris beliau cukup diakui, beliau memiliki kemampuan bahasa Inggris yang sangat baik, tetapi tujuan beliau, ya Presiden Soeharto pada waktu itu menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato-pidatonya itu sebagai salah satu bentuk cara beliau untuk mengenalkan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Nah, kita sebagai salah satu bagian dari warga negara Indonesia, sebagai salah satu bagian dari bangsa Indonesia, sudah sepatutnya kita juga melestarikan bahasa Indonesia ya sebagai bahasa persatuan. Pun bukan berarti kita melupakan bahasa daerah masing-masing ya, bahasa ibu kita ya, kalian atau kita semuanya juga memiliki bahasa daerah, itu juga tetap harus dilestarikan ya di daerahnya masing-masing. Mungkin ketika kita bercakap-cakap dengan ayah, ibu, keluarga ya. Tetapi ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara kita dari luar daerah, dari luar luar suku mungkin yang memiliki bahasa yang berbeda dengan kita, maka bahasa yang kita gunakan adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, tugasnya adalah silahkan kalian memvideokan kalian ya. Kalian silahkan membuat video mengucapkan Sumpah Pemuda. Nah, kalian silakan menshoot kalian, minta tolong sama ayah, sama ibu, atau sama kakak, sama adik, sama saudara di rumah, minta tolong untuk di-shoot video, kemudian kalian membacakan Sumpah Pemuda. Nah, hasil rekaman videonya silakan dikirimkan ke Ustadz. Begitu dari Ustadz, kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.